Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setapan Official. Dan terima kasih, malam hari ini kita masih bisa membuat kegiatan. Malam hari ini kita masih bisa membuat konten, yang mana di dalam konten ini kita akan membahas tentang sesuatu kekuatan manusia, kekuatan dari kita yang mungkin seringkali kita lupakan. Kekuatan dari dalam kita yang itu sebenarnya kita tahu semuanya. Satu hal ini adalah hal yang sangat familiar di dalam kehidupan kita. Bahkan kita tahu sebenarnya apa yang akan kita bicarakan ini nanti akan berdampak positif dan hasilnya akan besar. Tapi seringkali kita lupa, seringkali kita sulit untuk mencoba atau melakukan itu. Di video kali ini kita akan coba situ dengan beberapa kasus, contoh kasus setelah yang satu ini. Seperti judul di thumbnail, teman-teman sudah tahu bahwasanya diam itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa kalau kita bisa melakukannya. Diam itu bukan berarti kita lemah, diam itu bukan berarti kita tidak tahu apa-apa, diam itu bukan berarti kita tidak bisa melawan, bukan. Tapi ini kita ngomong masalah pengendalian diri, masalah kedewasaan, masalah pola pikir, masalah mindset kita. Jadi orang yang selalu teriak-teriak itu bukan berarti dia orang yang menang. Jadi orang yang hebat dalam debat panjang itu bukan berarti dia orang yang juara, bukan. Jadi tidak bisa dipastikan dengan kita melihat orang pintar ngomong, pintar debat, terus dia teriakannya keras, terus dia juga ngomongnya itu kemana-mana, bahkan tidak seperti itu. Kalau teman-teman bisa belajar tentang kekuatan diam ini, teman-teman akan merasa, atau kalian semua akan merasa, oh seperti ini. Kalian akan merasa sebuah momen atau sebuah kekuatan yang itu kayak kita lahir kembali gitu. Nanti di dalam dia kita akan menemukan banyak sekali kemungkinan atau banyak sekali kejadian, banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil pada saat kita bisa melakukan itu. Seringkali kita itu merasa harus menjawab semua pertanyaan, kita harus menjawab semua hinaan, kita harus merespon semua yang dilakukan orang lain kepada kita, agar kita terlihat kuat mungkin, agar kita terlihat benar mungkin. Bahkan pada saat kita merasa tidak nyaman untuk merespon itu, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting bagi hidup kita, kita memberanikan diri untuk menjawab, bahkan sampai debat pun sekalian. Padahal apa yang kita sampaikan mungkin justru memberikan atau menunjukkan kelemahan kita. Pada saat kita diam, kita bisa memilih diam. Itu nanti kita akan lebih bisa untuk menghemat energi kita. Kita menghemat energi kita melihat suasananya, dan kita tidak membuang energi kita untuk hal yang mungkin itu tidak layak untuk kita respon, tidak layak untuk kita jawab, bahkan untuk kita konfirmasi. Karena sebenarnya tidak semua hal itu perlu dijawab. Di sini ada dua sisi. Yang pertama itu ada hal yang itu privasi buat kita. Ada hal yang memang itu hanya perlu dikonsumsi oleh diri kita sendiri. Ada hal yang itu tidak perlu kita tampilkan kepada orang lain. Karena sekali lagi tidak semua hal itu perlu dijawab. Ada perkataan seperti ini yang mungkin teman-teman tahu gitu ya, teman-teman ingat atau mungkin pernah mendengarnya atau pernah membacanya. Pada saat kalian berdebat dengan orang yang keras kepala, berdebat dengan orang yang egois, berdebat dengan orang yang tidak mau kalah, berdebat dengan orang yang keras kepala, intinya itu sama saja kamu memberikan energimu kepadanya. Itu kamu sama saja memberikan kendali emosimu kepadanya. Jadi jangan sampai kamu berdebat atau menjawab, bahkan berdebat dengan orang yang keras kepala. Itu memang tidak ada gunanya, tidak memberikan solusi, tidak memberikan hal yang baik. Jadi lebih baik diam. Dalam diam nanti kita akan menemukan banyak sekali sesuatu. Dalam diam kita bisa melihat sesuatu nanti yang terjadi. Contohnya misalkan pada saat kita diam, kita lebih bisa untuk mengamati, kita lebih bisa melihat dengan jelas, dan kita lebih bisa menyerap.
apapun itu, entah itu informasi yang dia katakan, entah itu energinya dia, bahkan membuat kita lebih bisa mendengar suara hati kita. Diam pun bisa membuka kita untuk masuk ke dalam pintu hati, untuk membuka pintu yang tertutup di dalam diri kita. Saat orang lain sibuk bicara dan kita diam memperhatikan, apa yang kita dapat? Yang pertama, kita belajar membaca suasana. Yang kedua, kita bisa mengenali karakter seseorang. Yang ketiga, dari situ kalau kita terus lakukan, kita bisa mengenali siapa orang yang tulus, siapa orang yang pura-pura, siapa orang yang toksik, siapa orang yang benar-benar melakukannya itu dengan hati. Kita akan bisa mengetahui pada saat kita memperhatikan atau kita diam. Orang yang banyak bicara itu belum tentu dia lebih tahu, tapi orang yang diam, dia akan menjadi orang yang bijak. Diam itu bukan menjadikan kita atau kita tidak tahu apa-apa, atau kita kalah, atau kita tidak bisa menjawab, bukan. Tapi dengan kita diam, itu menunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, bahwa kamu sudah bisa mengendalikan emosi kamu sendiri, bahwa kamu sudah bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Pernah marah nggak? Kita semua mungkin pernah marah, kamu pernah marah, saya pernah marah. Tapi itu kan pilihan. Pada saat kita dicemooh orang lain, pada saat kita dihina orang lain, pada saat kita difitnah orang lain, ada dua pilihannya. Yang pertama diam, yang kedua marah. Itu pilihan kamu. Orang yang kuat itu orang yang bisa diam pada saat amarah memuncak. Banyak orang itu yang kita lihat menyesal karena bicara terlalu banyak, karena bicara terlalu cepat, karena bicara terlalu lantang. Tapi jarang kita menemui orang itu menyesal karena dia. Ada mungkin, tapi jarang. Lebih sering kita menemukan orang itu menyesal karena dia banyak bicara, karena dia suaranya lantang, atau dia bicara cepat. Jadi apapun yang disampaikannya itu tidak ada isinya, makanya dia menyesal. Kita ini hidup di dunia yang bising, teman-teman sekarang. Semua orang ingin didengar, semua orang tidak ingin salah, semua ingin terlihat benar. Bahkan di media sosial, kalau teman-teman lihat, penuh dengan debat, penuh dengan kebisingan, penuh dengan fitnah, penuh dengan tuduhan, penuh dengan apapun itu. Bising sekali dunia ini. Kalau kita tidak mengenali ilmu diam ini, kita akan ikut bising, kita akan ikut pusing, bahkan kita akan ikut stres nantinya. Tapi di dalam dunia sangat bising ini, bahwasanya kalau kamu tetap bisa tenang, kamu tetap bisa diam, kamu tetap bisa menikmati, dan kamu fokus kepada apa yang kamu inginkan, kepada apa yang menjadi fokusmu, tentang skillmu, tentang pengetahuanmu, kamu akan menjadi orang menang. Kamulah seorang pemenangnya. Tidak ikut ribut, tidak ikut bising, kamu diam memperhatikan. Kamu bisa mengenali siapa orang ini dengan kamu diam. Tapi pada saat kamu ikut bicara, pada saat kamu ikut ngomong, kamu menjadi salah satu di antara mereka. Dan bisa jadi kamu akan diteliti oleh orang lain yang bisa diam. Diam itu bukan berarti kita pasrah, tapi diam itu menunjukkan atau kita memilih diam karena ada rencana besar di dalam hidup kita yang lebih penting daripada ikut bicara yang gak penting. Kita tahu kok siapa yang diam di medan berperang, siapa yang tenang di medan berperang. Bukan yang teriak-teriak, tapi dia yang diam dan tahu kapan harus bertindak. Itulah seorang pemenang. Kekuatan mental kita itu dibangun dalam keadaan tenang, dalam keadaan sunyi, dalam keadaan diam, bukan dalam keadaan teriak-teriak. Suara hati kita itu didengar pada saat kita tenang, pada saat kita diam, bukan pada saat kita rame ngoceh ke sana kemari. Dan diam itu mengajarkan kita kepercayaan diri yang sangat kuat, kepercayaan diri sejati, karena kita sudah tidak butuh validasi dari orang lain, karena kita tahu siapa kita, siapa diri saya. Makanya kita nggak butuh validasi, kita nggak sibuk ngomongkan diri kita ke orang lain. Kita hanya perlu diam. Saat kamu belajar diam, kamu akan lebih mengenali siapa dirimu, siapa orang yang kamu hadapi, siapa orang-orang yang benar tulus denganmu, siapa orang yang hanya berpura-pura baik denganmu. Kamu akan mengetahui itu. Kamu tidak mudah diprovokasi, dan kamu tidak mudah dikhianati. Kamu tidak terlalu reaktif atas apapun yang mereka lakukan. Kamu jadi orang yang kuat bukan karena ototmu, tapi karena ketenangan jiwamu. Itu yang sulit sekali dilakukan. Tapi ada kemungkinan kita bisa kalau kita memang belajar. Dan mulai hari ini, bolehlah belajar diam, tidak merespon semuanya yang diomongkan orang lain, tidak merespon semua, tidak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang itu mungkin tidak perlu kita jawab. Ingat, diam bukan berarti kita takut,
Diam bukan berarti kita tidak berani bertindak, tapi kita tahu kapan waktunya untuk bertindak. Diam yang penuh perhitungan, diam yang penuh dengan ketepatan, diam yang menenangkan, dan diam yang bisa merubah hidupmu. Orang kuat bukan orang yang paling keras, tapi orang bisa tenang dalam keadaan apapun, keadaan sesulit apapun. Itu lebih sulit, itu lebih hebat daripada orang yang selalu teriak-teriak, selalu menyalahkan orang lain, selalu mengumbar apa yang menjadi privasinya di media sosial, bahkan untuk tontonan publik. Kalau teman-teman senang dengan konten-konten seperti ini, silahkan sekarang komen. Mulai hari ini saya belajar diam, bukan berarti saya takut, tapi saya lebih memilih diam, karena dengan diam saya lebih tahu siapa yang saya hadapi dan saya lebih kenal siapa diri kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.